Jadi iman itu yazidu wa yanqus. Suatu yang ana rasakan, antum rasakan, dan semua merasakan. Kadangkala kita semangat beribadah. Kajian walaupun berdiri mau. Nanti datang masa futur. Alhamdulillah Ustaz kan live kajiannya Ustaz. Ana di rumah aja lah. Tapi ketika nggak futur soft pertama dia. Dan kita lihat yang soft pertama itu berganti. Ketika susah nggak punya uang, Masya Allah. Soft pertama banyak duit, soft kedua. Buka cabang, nggak hadir sudahnya. Itu menimpa kita. Dan itu sesuatu yang wajar. Kemudian dilihat penyebab futur itu apa. Kadangkala penyebab futur itu dosa. Sebagian ulama mengatakan gara-gara satu dosa aku tidak bisa sholat tahajud 4 bulan. Satu dosa. Jadi kalau kita tahu kita sedang futur, ini kayaknya dosa ini yang menyebabkan. Maka berusahalah segera untuk bertobat kembali kepada Allah. Dan bagaimana kita ngobatinnya? Obat mujarab yang diwasiatkan oleh Rasul SAW kepada seorang sahabat. Beliau mengatakan, la yazalu lisanuka rotban bi dzikrillah. Obat futur, jaga lidahmu dengan zikrullah. Mungkin ibadah yang lain kau bisa turun, tapi zikir jangan berhenti. Mungkin sholat sunnahnya berkurang, tapi zikir jangan berhenti. Karena zikir nggak perlu tenaga. Zikir itu amalan yang paling ringan. Maka untuk menjaga futur itu yang paling ringan amalan zikrullah. Jadi antum lagi futur, yang lainnya anak nggak bisa hadir kajian Ustaz, lagi malas Ustaz, lagi ini. Lisannya zikrullah. Itu zikir akan menerangi hati antum. Dosa-dosa akan rontok tuh dengan zikrullah. Setan menjauh. Antum kembali datang ke rumah Allah insyaallah untuk memakmurkannya. Dan di antara zikir yang paling mulia adalah baca la ilaha illallah. Baca pagi sore kapan antum duduk la ilaha illallah. Afdalul zikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka tatkala futur, tubuh kita tidak mau diajak sholat, gak mau diajak puasa, zikrullah. Terus zikrullah, insya Allah akan kembali itu. Kenapa? Allah berfirman, fadhkuruni adhkurkum. Kalian ingat kepada aku akan ingat kepada kalian. Jadi yang kita perlukan bagaimana Allah ingat sama kita lagi. Maka dengan zikrullah. Semangat saya dalam beribadah terkadang naik, terkadang turun. Apakah ini juga indikasi kemunafikan? Enggak, insya Allah tidak. Karena memang iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan dalam kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, pasti dalam kehidupan itu ada kelemahan iman, gitu kan? Akan terjadi itu. Kadang-kadang kita merasa drop, gitu kan? Kata Nabi SAW, siapa yang dalam keadaan drop imannya itu, dia tetap mempertahankan dalam kesolehan, maka dia beruntung, gitu kan? Dan siapa yang menghilangkan dirinya pada kesesatan, maka dia telah rugi karena dia akan kehilangan sama sekali keimanan tersebut. Permasalahannya iman ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah pupuk dia sampai misalnya pada level 10, kemudian satu waktu kita drop ke 8, gitu kan? Nah, untuk kembali biasanya setan terus turunnya kita sampai level ke-5, sampai ke tangga sampai ke-2 kalau perlu, gitu kan? Nah, kadang-kadang kalau terlalu jauh jaraknya dengan awal, untuk kembali ke level 10 itu butuh sesuatu pemicu yang mengalahkan pemicu awal waktu kita sampai ke poin 10 tuh. Misal dulu tuh kita pas menghadapi ada orang kerabat yang mati dan matinya tidak baik misalnya, lalu kita lihat, kita sadar nih. Nanti kalau jatuh drop imannya, maka itu akan harus dicari sesuatu yang lebih besar daripada itu untuk kembali ke level yang sama. Makanya menjaga iman itu adalah sesuatu yang penting, gitu kan? Sehingga pada saat pun kita merasa drop, segera kita mengambil langkah-langkah, bertelepon teman-teman yang kita tahu ahli ibadah, ajak ketemu, minta nasihat. Yang paling sering dilakukan oleh para ulama itu kalau imannya drop, minta nasihat. Itu paling sering. Mendatangi orang-orang soleh. Kata sebagian ulama tabi'in, kami kalau merasa iman kami turun dan drop, kami selalu mendatangi Hasan Basri. Hasan Basri seorang ulama yang masyhur. Hasan Basri ini untuk menjaga imannya, selalu omongannya tentang surga, neraka, kuburan, gak ada yang lain. Jadi kalau masuk ke tempatnya dia pasti ngomong masalah itu, gitu. Jadi orang-orang di Irak kalau merasa imannya lemah pasti ke rumah beliau. Itu contohnya ya. Ada sebagian ulama salaf juga mengatakan, kami telah menemui Hasan Basri, kami menemui Sa'id bin Musayyib, kami menemui Atha bin Abi Rabah, yang kalau kami melihat mereka saja iman kami bertambah.
karena kesolehannya. Jadi kita cepat langsung lari ke orang-orang soleh. Jangan lemah imannya, langsung setan buat dia ingat dulu masa jahiliyah, lalu ditelepon teman-teman jahiliyahnya. Nah ini yang ketawa-ketawa tahu dirinya ya. Baik. Jangan tinggalkan majlis ilmu, nggak boleh. Berikan simbol dalam hidup antum, tidak ada hari tanpa majlis ilmu. Harus tiap hari dengarin. Kalau tidak kan kendor iman itu. Ilmu, sebenarnya antum merasakan sekarang keimanan kan baik, itu majelis ilmu, itu pentingnya. Dengarin terus dari ceramah, nanti sebentar balik ke mobil dengar ceramah lagi. Jangan setan bilang, dari kan sudah ceramah sekarang hiburan dangdut. Nggak ada itu. Jadi dari sini ceramah ke ceramah, enggak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya mau dengar ceramah, dengar lagi ceramah, dengar lagi ceramah. Saya temukan pribadi beberapa teman-teman, masya Allah sampai diambil dalam bentuk flash disk kah, atau dibentuk dalam DVD kah, itu tiap hari. Sampai saya pernah beberapa kali datang ke beberapa kota di Bali dan di kota-kota lain. Itu begitu saya naik mobilnya, ketua panitia ceramah saya diputar, matiin mobil, nyalain lagi, sudah jalan lagi ceramah itu. Ustadz ini tiap hari saya dengar begini. Baik, Bapak dapat apa manfaatnya? Terasa saya terkontrol. Nah itu yang penting. Bukan cuma ceramah saya teman-teman, ceramah siapa saja, orang-orang insya Allah yang berusaha untuk untuk menyampaikan yang benar wahyu Al-Quran dan Sunnah, silahkan gitu kan. Itu sangat baik. Yang penting jangan pernah tinggalkan majelis ilmu, itu yang pertama. Yang kedua, amalkan ilmunya. Sudah berapa banyak diantara antum yang dengar tentang fadilah sholat malam? Pertanyaan, sudah sholat malam belum? Sudah berapa banyak kita dengarkan fadilah tentang puasa sunnah? Sudah puasa sunnah belum? Dengar fadilah tentang Quran, sudah baca belum Al-Quran itu? Sudah mulai dihafal nggak? Gitu. Jadi harusnya selalu diamalkan. Ilmu didapat, amalin. Termasuk antum dengar begini, pulang ke rumah. Kalau yang tidak bawa istrinya, nanti pulang ceritain ke istri anaknya. Sebelum tidur 15 menit, 20 menit ceritain kepada mereka. Ada ilmu yang kita sampaikan dulu sama teman-teman, bicara, sampaikan. Saya kemarin pengajian bahasanya tentang ini loh. Apa saja yang kita ingat? Teman-teman, apa rahasianya? Kenapa para dai kalau mereka ceramah kadang-kadang bisa keluar dalil, bisa gini? Karena seringnya kami ceramah. Kalau saya juga vakum dan teman-teman dai ini vakum, berhenti ceramah mungkin cuma sebulan sekali, mungkin tidak akan selancar ini. Tapi kalau kita tiap hari, saya sibukkan diri, saya pun merasa manfaatnya buat saya besar. Kalau saya sedang ceramah teman-teman seperti ini, sebenarnya saya sedang mencas iman saya pribadi, baru antum. Karena jadi teringat semua kisah, teringat dalil, teringat begini, jadi terulang terus. Nah seringnya kita menyampaikan itu akan membuat ilmu itu akan berbekas, gitu kan. Amalkan, sampaikan, ceritakan, tulis di HP, kirim, ya. Di-share di mana-mana, gitu kan. Coba kita kirim, di-share, dikasih ke teman-teman ya, yang kira-kira atau kerabat kita, cuplikan sama malam ini tentang ini, poin-poinnya saja misalnya. Itu bagus, kalau punya bukunya bisa difoto, dikirim ke siapalah, ke teman-teman, itu manfaatnya besar, gitu kan. Majelis ilmu nggak bisa ditinggalkan teman-teman sekalian. Dengar terus, ilmu itu bagus sekali. Sedangkan antum dengar terus itu sangat luar biasa sebenarnya, ya. Jadi jangan ditinggalkan. Yang kedua, amalkan. Yang ketiga, bentuk komunitas. Mulai sekarang semua teman yang menjauhkan dari Allah tinggalin. Nggak ada lagi nih persahabatan dengan nggak apa-apa, nggak bisa. Kenal iya, bukan putus kenalan, kenal iya. Tapi untuk sahabat nggak. Sahabat adalah orang yang menyelamatkan kita jalan Allah. Teman-teman, siapa yang bisa jamin antum masih bisa berdiri dari majelis ini? Karena jaminan loh. Waktu yang kita miliki teman-teman adalah sekarang ini. Pada saat mata antum sedang melihat dan saya sedang melihat antum. Ini waktu kita. Ini nafas yang kita tarik, ini yang sekarang waktu kita. Saya ada jaminan 1 menit, 1 detik kemudian kita hidup. Malaikat maut kalau datang teman-teman, sehitungan detik. Saya lihat cuplikan salah seorang dai di Mesir. Sepintas di YouTube dulu ceramah. Dia lagi ceramah, dia pegang mic. Masih baru kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, diterangin ayatnya sama dia. Lama-lama lemah terus jatuh mic-nya, meninggal dunia. Itu kan detik, murid-muridnya pada berdiri langsung urus, sudah selesai, mandikan jenazahnya, kubur. Orang cuma mengenang, oh si fulan ceramah, oh si fulan begini. Jadi mati itu kalau datang tidak kenal waktu, ya. Bagaimana caranya orang masih bisa merasa aman nih?